Benar ya Tuhan, Engkau bukan saja Allah yang kasih, tapi Engkau juga Allah yang adil ya Tuhan. Keadilan-Mu hari ini mungkin belum terlihat oleh karena begitu banyak hal yang seperti dibiarkan saja oleh Allah. Tapi sesungguhnya maksud semua itu menuntun orang-orang. Kesabaran Tuhan itu supaya orang semakin banyak yang beroleh kesempatan datang kepada Tuhan. Tapi pada waktunya Engkau akan menunjukkan keadilan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kembali ada kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya roh Allah yang suci bekerja di tengah kami, akan melawat kami. Karena tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak akan ada kesadaran. Tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak akan ada perubahan. Bahkan tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak ada yang akan dapat berkenan kepada Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Berkatilah hamba-Mu juga, Engkau yang menguduskan dia. Engkau yang menolong dia dalam seluruh keberadaannya ya Tuhan. Kami berdoa supaya semua kami boleh dilawat oleh Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 19. Tidak terasa hanya beberapa pasal lagi kitab Wahyu ini. Wahyu pasal yang ke-19 hari ini. Ya, sudah dapat? Saya bacakan demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih.
Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Daripadanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Baik, ini bagian akhir daripada menjelang kedatangan daripada Tuhan. Ya, sebentar ya. Iya, sambil membaca, maskernya sudah penuh ludah, jadi harus diganti. Saudara-saudara, kita mendengar beberapa hari lalu, apakah kita ingat ibu ini ya, ibu ini namanya tadi Aswani Beru Damani. Dia sering dipanggil dengan Tongah Teo. Ya, beberapa kali dia bersaksi ke depan, dia sudah lama juga di tempat kita ini. Iya, dan dia meninggal dalam satu hari saja, artinya dia tidak sakit. Tapi pada hari itu dia sedang memasak, pada waktu dia memasak itu tiba-tiba dia jatuh, kemungkinan tensinya kumat. Ya, dan dia jatuh mendengkur lalu dibawa oleh keluarga ke ICU dan hanya 3 jam di sana dan dia sudah pulang ke rumah Bapak. Jadi waktu yang sangat cepat dan dia tidak pernah sadar setelah jatuh itu ya. Saya rasa dia mati enak. Saya lihat mukanya waktu di dalam peti, sudah dimasukkan ke dalam peti. Saya melihat dia senyum, dia lebih cantik ketika mati daripada ketika dia selalu jumpa di gereja. Saya baru tahu tempat dia tinggal itu, Martubung itu jauh sekali rupanya. Rupanya dia jam 6 pagi selalu kemari kalau beribadah. Dan dia selalu datang lebih awal dari semua kita. Ya, pernah hujan deras, banjir rumahnya, tapi dia tetap datang. Dia bawa rok tambahan, sampai di sini dia ke kamar mandi mengganti roknya. Kalau saya ingat ibu ini, saya ingat bagaimana seriusnya dia bertuhan ya. Bagaimana tekun dia. Karena keluarganya sebenarnya yang tinggal di Martubung itu tidak ada GKMI. Iya, maka dia bilang dia cinta kali sama gereja Kelen.
Jadi itulah sebabnya ya mereka menghubungi kita untuk menguburkannya. Cuman saya salah juga, saya kurang bijaksana, saya kurang ingat bahwa orang Karo sama juga dengan orang Batak. Nggak berani memasukkan mayat ke peti kalau nggak ada pendeta. Kurasa takut salah. Jadi kami berangkat di sini jam 9 itu terlalu lama. Karena kami tiba udah hampir jam 11, acara tidak bisa dimulai tanpa dimasukkan dulu jenazah ini ke dalam peti. Ini kita harus saling mengingatkan. Seharusnya ada yang berangkat duluan walaupun hanya majelis atau siapa, bisa berdoa di sana, masukkan ke peti, nyanyi satu lagu, berdoa masukkan ke peti, lalu rombongan yang lain bisa datang menyusul untuk ibadah penutupan peti dan pemberangkatan jenazah. Syukurlah kerjasama yang baik dengan Kisaran ya, karena memang dia juga pernah di Kisaran, karena keluarganya banyak di 50. Jadi Kisaran kita sepakat kita di sini untuk ibadah penutupan peti dan Kisaran menguburkannya. Kalau enggak tadi kita harus berangkat ke Kisaran untuk menguburkannya. Tapi kita bersyukurlah bahwa dia bagian dari 2 gereja karena di masa lalu dia pernah di Kisaran, baru pindah dia ke Medan, baru bersama-sama dengan kita di sini. Iya, saya belajar di situ. Saya lupa bahwa tidak berani orang angkat mayat ke peti kalau bukan ada pendeta. Mungkin mereka takut tak salah nanti secara gereja. Ini jadi satu pelajaran. Ya, dan saya berterima kasih di tengah keadaan kerja sibuknya ada anggota jemaat dan pengurus beberapa yang memberi diri untuk pergi ke sana ya. Iya, walaupun di sana sebenarnya sangat berat bagi saya karena saya kan kurang sehat. Ya, saya sebenarnya ingin waktu itu Litna saja yang ke sana. Tapi keluarga bilang, Ibu Teti katanya gitu. Jadi saya merasa nggak nyaman untuk tidak pergi ke sana. Maka saya pergi, ya. Tapi itulah kegelapan tadi muncul juga di situ ya, karena acara itu seperti itu, sudah lelah, ya bukan pembelaan ya. Tapi saya rasa saya mengucapkan satu kata yang salah juga di sana. Yaitu saya mengatakan kaki saya baru dioperasi gitu ya. Tak kenapa kata itu keluar, padahal kaki saya kan sudah dioperasi sudah 4 tahun. Tahun 2016. Sampai di rumah saya nangis minta ampun sama Tuhan. Kenapa harus ada satu kata yang salah itu gitu. Satu kata salah pun saya tidak senang. Roh Kudus di dalam saya ya mengingatkan akan hal itu gitu ya. Terus saya berdoa, Tuhan kenapa kok saya jadi begini gitu. Dan saya diingatkan gitu ya. Saya pede duduk seperti ini berkhotbah kepada orang yang saya kenal. Tapi saya tidak begitu pede lagi ke masyarakat dengan keadaan kaki saya yang tidak bisa berdiri. Itu rupanya yang menjadi masalah ya. Ya sehingga seperti membela diri, membenarkan gitu ya. Tapi sebenarnya yang salah ya tetap salah. Itulah sebabnya meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi menjadi pergumulan saya rasa ke depan. Apakah saya masih harus ikut gitu ya. Keluar dari gedung ini gitu. Maksud saya pelayanan yang berhadapan dengan umum tanpa bisa berdiri. Karena saya selalu merasa bersalah kalau saya nggak berdiri. Karena dulu pun waktu saya guru, saya merasa bersalah. Kalau sebagai guru saya mengajar sambil duduk. Saya merasa itu nggak nyaman. Maka selalu dulu waktu walaupun mengajar bahasa Inggris, saya usahakan berdiri. Ini firman Tuhan lagi. Kayak mana menyampaikannya sambil duduk. Ya syukurlah mimbar ini udah set seperti ini sehingga masih bisa kelihatan gitu ya. Tapi kalau di luar kan kita ya berhadapan dengan banyak orang dan harus duduk. Mungkin ini harus sama-sama kita mendoakannya. Apakah memang bagian yang ini sudah harus dilimpahkan kepada yang muda gitu ya. Sehingga ya saya merasa nggak nyaman gitu. Saya sangat merasa nggak nyaman, iya. Tapi ya jadi salah juga ya. Iya. Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah
melihat pada minggu yang lalu pasal 17-18 keruntuhan daripada Babel, keruntuhan agama palsu, kehancuran dari perdagangan yang membawa banyak keuntungan tetapi konspirasi yang melawan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika runtuh semua itu? Kita melihat tadi ada himpunan besar orang banyak di surga. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka sungguh-sungguh dengan nyaring, ya kan? Di sini, ya, memuliakan Allah. Haleluya. Kata haleluya itu datang dari kata halel. Halel itu puji, ya. Dan ya, itu itu udah berasal dari Yahweh. Jadi kita semua tahu ya, haleluya itu adalah puji Tuhan, puji Yahweh. Jadi kita melihat di sini bahwa mereka semua bersorak atas keruntuhan atau kehancuran daripada musuh daripada Tuhan atau antikristus ini. Kalau tadi di sini di bumi kita miris melihat orang yang salah gitu ya, tapi di surga itu miris nggak ada lagi. Tapi di sana ada sorak-sorai untuk keruntuhan daripada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, untuk orang-orang yang tidak mau memuliakan Tuhan. Karena mereka bukan saja tidak memuliakan Tuhan, mereka merusakkan bumi dengan percabulannya. Ayat 2 ya. Sebab mereka merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Ya. Jadi dosa selalu membuat kerusakan lebih banyak sehubungan dengan bumi ini. Tidak pernah dosa membuat bumi ini menjadi lebih baik. Karena ketika di Eden pun dulu terkutuk juganya. Tanah terkutuk juga bumi ini. Oleh karena dosa daripada Adam dan Hawa. Jadi dosa membuat bumi juga ya itu benar-benar semakin rusak. Ya, hanya orang bertobat saya rasa yang mikirkan nanam pohon gitu ya, nanam bunga. Ya, bisa juga nanam sayur. Saya lihat sekarang lagi ya, bunga-bunga. Bahkan ada bunga yang dijual sangat mahal, ya. Sehingga berduyun-duyun juga orang ya menanam bunga dan jual bunga, akhirnya harganya turun lagi, ya. Jadi bisa juga pot-pot itu bukan diisi bunga, tapi diisi sayuran, ya. Orang percaya juga sekaligus memelihara bumi ya. Saya rasa itu sebabnya kita buang sampah pada tempatnya, jaga saluran air, tidak tanam pohon-pohon, kan seperti itu ya. Iya, berharap selama kita masih hidup di bumi ini, setidaknya entah masih ada ya udara yang baik untuk paru-paru, entah kita masih bisa sehat. Walaupun kita tahu bahwa bumi ini akan berlalu dan akan ada bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi ada pujian di surga melihat penghakiman yang dilakukan oleh Allah terhadap Babel, terhadap 10 bangsa besar yang mendukungnya, terhadap binatang itu yaitu antikristus itu. Karena mereka bukan saja ya merusakkan bumi, tetapi juga mereka tadi haus darah. Ada banyak orang percaya yang menderita karena mereka, dan banyak kematian orang-orang percaya oleh karena mereka. Dan semua itu pada akhirnya akan ditanggungkan. Ketika kita membaca perjanjian lama, saya tak tahu macam mana perasaan saudara-saudara. Kan seringkali balaskanlah ya Tuhan gitu ya. Sehingga ada pemikiran orang teologi perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama bisa kita berdoa, balaskanlah Tuhan. Perjanjian baru kayaknya kasih, karena gitu ya. Kasihilah musuhmu, ya kasihilah orang yang menganiaya kamu. Kalau pipimu yang kiri ditampar, kasihlah pipimu yang kanan. Sehingga seolah-olah teologi perjanjian baru hanya kasih.
Padahal Tuhan tetap Tuhan yang kasih, tapi tetap juga Tuhan yang adil. Memang tidak diizinkan Tuhan orang percaya membalaskan pada perjanjian baru, tapi Tuhan sendiri akan membalaskan. Di bumi ini sudah kita baca beberapa pasal yang lalu. Bagaimana Tuhan membalaskan. Itu masih di bumi. Belum lagi pembalasan yang terakhir. Yaitu pembalasan selama-lamanya. Tadi kita membaca bahwa binatang itu dan nabi palsu itu hidup-hidup dilemparkan kemana tadi katanya? Ayat 29. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Dan yang telah menyembah patungnya, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi kita yang melihat hukuman yang terakhir ini pasti ya dan jelas. Iya. Jadi ada himpunan besar ya, pujian di sorga, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita, benar dan adil segala penghakimannya. Dan ini dinyanyikan di sorga, ya. Dan pada ayat 4 dikatakan empat tua-tua dan keempat makhluk ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin. Amin itu apa ya? Amin, benarlah demikian. Jadi mereka setuju dengan apa yang dinyanyikan oleh himpunan besar itu. Amin, benarlah demikian. Haleluya. Cuma kita kok selalu merasa kalau ada orang bilang amin, oh Pentakosta, karismatik gitu ya. Padahal kalau ada firman Tuhan yang betul, amin itu kan berarti ya benarlah demikian, setuju kan begitu ya. Iya, jadi ke-24 tua-tua ini sudah pernah kita belajar, ini mewakili ya. Iya, orang-orang dari perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Mereka semua tersungkur dan ada 4 malaikat, malaikat ya, terafim. Itu juga tersungkur, artinya semua makhluk di surga dan semua orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan itu semua akan mengatakan amin. Ya, akan mengatakan bahwa mereka ya setuju dengan nyanyian ini dan mereka juga semua memuji Tuhan. Ya. Sekarang pun sebenarnya kalau ada orang jahat terkena sesuatu, ya kadang-kadang kan bisa juga dalam hati kita cocoknya kayak gitu ya. Padahal kata Tuhan penghakiman tidak boleh dilakukan oleh manusia di bumi. Kalau gereja dibuat penghakiman, akam gak bertobat, keluar kam bertobat, kam boleh di dalam. Lalang dan gandum akan bertumbuh bersama-sama. Iya, lalangnya pun di situ, makanya kadang stres kita. Iya. Tapi gandum juga ada di situ. Kalau dicabut lalang itu, ikut nanti gandum itu tercabut. Kenapa? Karena kita manusia. Itu mungkin kawan, itu entah mungkin siapa. Dan kita merasa, oh kok gitu dibuat sama dia gitu ya. Itu sebabnya panenan akhir bukan kita yang melakukannya. Tuhannya yang membawa orang ke lumbung. Tuhan juga yang membawa orang ke perapian. Dua-duanya hak Tuhan. Ke lumbung pun Tuhan yang punya hak untuk membawanya ke sana. Tapi ke api pun jangan pikir iblis punya hak atas neraka. Dia memang dilemparkan ke neraka, tapi dia tidak punya hak penuh atas neraka. Kalau dia punya hak penuh, kuncinya kan bisa sama dia, bisa dibukanya, bisa ditutupnya. Tapi yang bisa memasukkan orang ke sana ya Tuhan. Yang bisa menutup supaya nggak lagi orang keluar dari sana atau iblis keluar dari sana juga Tuhan.
Iya, juga Tuhan. Dia berkuasa atas dua-duanya. Ya bukan saja berkuasa atas orang hidup, tetapi juga dia berkuasa atas alam maut, dunia orang mati. Dia berkuasa atas surga, iya, tapi dia juga berkuasa atas neraka. Iya, dia yang berkuasa. Itu sebabnya kalau udah dilemparkannya orang atau dilemparkannya iblis ke neraka, hanya dia juga membukanya. Kalau dia tidak membukanya, disitulah itu terus. Iya, mari kita belajar tentang Allah kita ini supaya semakin kita lihat hebatnya Dia. Iya, bahwa Dia bukan berkuasa atas hidup ini saja, Dia berkuasa atas kematian. Iya, tetapi Dia juga berkuasa atas surga. Siapa yang mau dibawa ke surga? Tapi Dia juga berkuasa atas lautan api itu. Tadi hidup-hidup dilemparkannya binatang itu, yaitu antikristus dan nabi palsu ke sana. Iya. Bagian kedua, mari kita lihat tentang perjamuan kawin. Siapa yang kawin untuk bahagia ya? Coba angkat tangan dulu, siapa yang menikah ini, yang sudah menikah, yang belum menikah jangan angkat tangan, ya. Yang sudah menikah ini menikah untuk bahagia, siapa? Gak ada yang berani angkat tangan. Iya, Bapak Tania kayaknya angkat tangan dia. Iya kan? Salah aku nengok? Enggak ya? Siapa lagi tadi? Tapi apakah setelah menikah memang bahagia? Dan di mana ayatnya di Alkitab berbahagialah orang yang menikah? Ada? Iya, jadi kalau gitu jangan menikah. Ya enggak gitulah. Yang berbahagialah adalah orang yang apa? Yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang berbahagia siapa? Yang diampuni dosanya. Siapa lagi yang berbahagia? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Tapi ini ada tadi satu berbahagia di sini. Ayat 9. Berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Berbahagia siapa? Yang diundang. Kenapa berbahagia yang diundang? Iya, karena kalau udah ada undangan itu artinya tidak akan ditolak, kan begitu ya? Tidak akan artinya ya kalian kan nggak diundang, keluar gitu ya, nggak kayak gitu. Itu akan diizinkan masuk. Siapa yang diundang ya? Iya. Kita pernah mendengar kisah tentang pesta ya. Bagaimana ya raja itu berpesta, diundang semua orang. Tapi semua orang pada sibuk, ada mengurus lembunya, ada yang baru kawin, macam-macam alasan. Sehingga disuruhnya pergi hamba-hambanya itu ke lorong-lorong yang paling sempit pun. Ya, ke sanalah undangan itu diberikan. Dan datanglah orang berduyun-duyun ke pesta ini. Dan pesta ini adalah pesta yang spesial karena siapapun yang masuk, tuan rumah itu telah menyediakan baju untuk dia pakai. Tapi sayang, ada juga undangan itu dia memang mau datang, tapi dia mau datang dengan bajunya sendiri. Dia tidak mau mengganti bajunya. Padahal sudah disediakan baju oleh yang tuan rumah ini. Dan ketika tuan rumah itu melihat, oh ini bajunya, nggak mau diganti. Maka akhirnya kayak mana? Walaupun dia sudah diundang, diusir juga keluar. Itulah di dalam Injil. Di sana dikatakan, ya, dia diusir keluar. Ya, terdengarlah ratap dan kertak gigi. Ini pun undangan sudah ada. Ya. Dan pengantin ini tadi ya, ini pengantin itulah gambaran daripada setiap orang percaya yang akan masuk. Mari lihat ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus
yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa tadi kain lenan halus? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Iya, jadi pengantin wanita ini adalah orang kudus. Tapi bukan statusnya saja sebagai orang kudus, karena dia sudah percaya, sudah terima Tuhan Yesus, tetapi juga yang buah perbuatannya memang benar. Jadi iman yang benar menghasilkan perbuatan yang benar. Ya, kita melihat di sini perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bajunya putih bersih. Itulah pakaian kebenaran. Yesus dikenakan dalam hidupnya. Ya, dan dia mengenakan ya perbuatan yang benar. Dan apa katanya tadi, berkilau-kilauan. Ya, putih, udah putih bersih, berkilau-kilau pula. Itu artinya terang benderang, bersinar, terang, jelas. Iya. Ini dibilang putih, tapi abu-abu. Dibilang abu-abu, tapi kayak keputih-putihan gitu ya. Iya, jadi nggak jelas. Tapi ini jelas putih. Iya. Jelas juga bahwa itu berkilau. Jelas itu halus juga tadi ya. Kain lenan halus, bukan kain lenan kasar. Iya, bukan kasar, tapi halus. Tentu ini perbuatan yang benar. Dari hidup orang berdosa yang sudah dikuduskan, yang sudah dihaluskan. Siapa yang menghaluskannya? Darah Tuhan Yesus. Karena hanya itu yang membasuh, hanya itu yang bisa mengubahkan, hanya itu yang bisa menyucikan. Iya, jadi ada perkawinan di sorga. Istilah perkawinan itu loh, kita selalu menyambut perkawinan dengan sukacita ya. Tidak ada orang menikah lalu nangis ya. Atau ada yang menangis, aku mindaije gitu ya. Sehingga nangis ya. Orang-orang muda ketika kita bergumul tentang teman hidup, kadang ya besar harapan kita supaya kita kan gitu ya. Kadang kita daftar, saya pernah daftar, ya, tapi ditolak orang. Iya. Dan di situ saya mengerti ketika ditolak berarti itu bukan kehendak Tuhan. Itu tidak perlu kesedihan yang lebih panjang lagi. Karena masa kita menangisi yang bukan kehendak Tuhan. Ya seperti itu ya. Dan yang menikah itu pun bukan karena kehebatannya ada. Hebat kali dia, keunggulannya lebih banyak dari yang lain. Bukan. Karena dia dipilih oleh orang itu. Bisa saja dia lebih buruk dari yang lain yang mencalonkan diri. Tetapi itu pilihannya. Nah, itu yang diyakininya. Ya. Jadi seperti itu. Biasanya perkawinan itu membuat kita senang. Tapi orang tua biasanya nggak senang. Karena apa? Ya 3 kali dalam firman Tuhan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang dan tidak merasa malu. 3 kali. Kitab Kejadian, kitab Matius pasal 19 dan diulang lagi oleh Paulus dalam kitab Efesus. Meninggalkan ayah ibunya. Iya, ketika kita menjadi pengantin Allah juga apa yang kita tinggalkan? Sama seperti pengantin di bumi ya, ada yang dia tinggalkan. Iya, masakan mamaknya yang enak dia tinggalkan. Nanti dimasakkan terong oleh istrinya. Itulah yang enak menurut istrinya ya dimakan. Meninggalkan. Iya. Meninggalkan ini, pergi anak ini dari rumah berat. Kenapa? Karena silalap kita rasa ini anak gitu. Dan di mata orang tua ini, saya nggak punya anak ya. Di mata orang tua ini, anak ini udah tua pun lalap anak-anak. Lalap seperti remaja saja, tidak seperti orang dewasa, tidak percaya dia bisa dituntun Tuhan, tidak percaya dia bisa mandiri. Sehingga kalau jiwa seperti itu, banyaklah orang tua sedih ketika melepaskan. Iya, ini yang tua-tua ini, nggak banyak hadir yang tua di sini ya.
Iya, tapi yang di rumah juga mari mendengar. Ketika Tuhan suruh melepas ketika Tuhan bilang seorang laki-laki meninggalkan, orang tua melepaskan. Iya, orang tua melepaskan. Dia bisa melihat dari jauh bagaimana anaknya tadi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan ya akan bekerja, sehingga dia bisa bersyukur seharusnya. Ketika masih hidup dia melihat anaknya mandiri, percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jadi harus ada jiwa yang melepaskan. Tapi di sisi lain anak ini juga harus ada jiwa yang gak melekat terus kepada orang tua, tapi melekat kepada Tuhan. Ketika kita menjadi pengantin anak domba, mungkinkah kita membawa ya apa yang kita sukai di bumi, tetapi anak domba itu tidak sukai? Tidak mungkin, kita juga harus melepaskan. Ya, banyak gambaran dalam Alkitab seperti seorang yang menemukan permata, menjual segala sesuatu supaya dapat permata itu. Ya, seperti itu. Artinya betul-betul meninggalkan. Banyak yang harus kita tinggalkan. Bukan saja dosa yang harus kita tinggalkan. Kalau dosa kan wajib ditinggalkan kalau mau ya menjadi pengantin dari anak domba selama-lamanya akan berdiam di sorga. Bukan hanya dosa, bahkan semua hal yang kelihatan baik tapi ya itu tidak membangun, tidak menguntungkan. Disinilah kurasa sekarang pergumulan banyak orang. Dosa mudahnya, atau itu sudah ditinggalkan barangkali ya, atau itu pun belum. Tapi hal-hal yang boleh tapi tidak berguna, boleh tapi tidak membangun. Jangan-jangan ini yang tidak kita tinggalkan. Sehingga bagaimana? Tidak tumbuh kasih antara pengantin wanita dan pengantin pria. Makanya kalau tidak melakukan firman Tuhan itu, bagaimana mungkin dia akan mengasihi pasangannya? Ya, di bumi pun udah bertobat kita, belum pun di surga. Kalau begitu banyak yang kita cintai, tak mungkin tumbuh kasih kita kepada Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tapi ketika kita bersedia dipotong, dibersihkan, disitulah tumbuh kasih kita kepada Tuhan. Iya, dan di surga nanti terjadilah kesatuan ini antara semua orang percaya dengan Yesus. Ya, bersama-sama. Wah, ini sangat luar biasa. Saya memandang surga, membayangkannya saja sudah pengen ke sana, enak kali lah di sana gitu. Ya, bukan berarti saya mau mati ya, enggak. Tapi memang kalau kematian jalannya ke sana ya matilah kan gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini perjamuan yang hebat ini, ya. Ini perjamuan yang sangat hebat. Tidak ada kemegahan seperti pernikahan anak domba dengan umatnya. Tidak ada yang lebih megah dari itu. Tuhan dalam segala kemegahan. Ketika pengantin dulu bapak-bapak ini saya rasa dipilihnya bajunya yang paling kusam kah atau paling bagus kah? Paling bagus, keren kali kan gitu ya. Keren kali, yang tak pernah berodor-odor pun disemprot ya. Pokoknya the best. Perempuan pun gitu juga ya. Apakah perempuan memilih baju yang pokoknya suram-suram pun gak apa-apa, pokoknya udah sah gitu? Saya rasa enggak. Dia akan memilih baju yang indah ya, walaupun gak harus mahal, ya kan? Ya, supaya nanti disandingkan gitu, cocok dia. Ketika anak domba disandingkan dengan kita, kira-kira cocok nanti atau enggak ini ya? Kita kalau lihat pasangan gitu, lapi cocok andai. Melihat saja, kayaknya enggak cocok apa. Entah bajunya cuma enggak cocok, enggak tahulah. Iya. Tapi ini bagaimana nanti ketika anak domba itu disandingkan dengan pengantin wanita, yaitu jemaat, yaitu umat Tuhan yang telah ditebus. Cocoknya nanti
Iya, bagaimana surga melihat akan hal itu? Saudara-saudara, kalau memang pengantinnya berpakaian putih, bersinar berkilau-kilauan, dan itu terdiri dari lenan halus tadi, itunya rupanya yang kompatibel, yang cocok. Iya, itulah ya orang-orang yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus, yang sudah dalam hidupnya melakukan apa yang benar, dan juga ya dalam hidupnya tadi dia benar-benar ya memang mengasihi satu saja, mengasihi Tuhan. Di dunia saja seorang wanita yang menikah, kalau dia masih ada mengasihi yang lain, kita akan bilang, kayak kinah ndai lah cocok bagandai. Udah mau kawin dia masih cakep-cakep lagi dia sama orang lain. Tentu ini kita memandangnya tidak cocok. Iya. Apakah surga memandang cocok jika hati kita bukan melekat kepada Yesus? Kita ingin Yesus juga, tapi kita ingin dunia juga. Dan apapun kita lakukan untuk dunia. Memang orang hidup memang harus bekerja supaya makan. Tapi mencintai uang itu bukan berkenan kepada Tuhan. Karena cinta akan uang merusakkan hati orang. Karena itu menimbulkan berbagai-bagai kejahatan. Ya, berbagai-bagai kejahatan. Karena cinta uangnya ada korupsi kan, karena cinta uangnya maka Sakeus dulu saudaranya pun, tetangganya pun, teman sebangsanya pun dirugikannya. Supaya dia dapat untung orang gak masalah sama dia. Ya. Mari kita kembali yang kayak mana yang kompatibel, yang cocok. Yang cocok tadi adalah orang-orang yang telah diundang dan menerima undangan itu. Dan karena dia menerima undangan itu artinya dia menerima Tuhan. Itu artinya dia percaya kepada Tuhan. Itu artinya dia bersedia hidupnya tidak lagi sama dengan dulu. Maka menikah ini kan adaptasi. Tapi kalau dua pengantin di bumi beradaptasi, dua-duanya saling mempengaruhi. Ya, tapi kalau Allah dengan kita, Allah mempengaruhi kita nggak bisa mempengaruhi dia jadi kotor, itu nggak bisa. Karena dia adalah seperti mercusuar, dia standar, ya, dia tidak akan berubah. Yang bisa berubah adalah kita, karena dia benar, dia tidak perlu berubah. Tapi karena kita tidak benar, kita yang perlu dikuduskan untuk menjadi semakin benar. Mari ya, supaya jangan nanti kita menjadi pengantin yang tidak kompatibel, yang tidak cocok, yang gak seimbang. Karena Allah mengasihi kita 100% dengan memberikan nyawanya. Tapi tidak ada yang bisa kita berikan karena kasih kepadanya. Kasih kita kepadanya, kita tidak bersedia memberikan nyawa kita kepadanya. Jangankan nyawa, waktu pun tidak. Ya, waktu pun tidak. Tenaga pun tidak, semua yang dia berikan pun tidak. Ya, di manalah kasih kita? Ini pengantin yang kompatibel atau tidak ini kalau gini? Yang satu berkorban 100%. Sementara yang ini sudah menerima pengorbanan pun tetapi tidak mengasihi Tuhan 100%. Jika engkau mengasihi Tuhan lebih dari apapun, tidak ada yang terlalu besar untuk ditinggalkan. Tidak ada yang terlalu besar untuk dilepaskan. Tidak ada hal yang terlalu besar ya, yang tidak bisa diserahkan kepada Tuhan. Karena dia telah memberikan nyawa untuk kita. He has given us the best. Dia telah memberikan yang terbaik. Masakan kurang dari yang terbaik kita mau bawa kepada Yesus. Bahkan diri kita pun tidak kita siapkan diri dalam keadaan yang the best. Saudara-saudara, firman Tuhan sering berkata, matikanlah dalam dirimu. Buanglah dalam dirimu. Ini kan effort, usaha untuk kita ya menyiapkan diri menjadi pengantin yang tepat. Menjadi pengantin yang
kompatibel dengan anak domba Allah yang telah memberikan dirinya. Sesungguhnya memang kita tidak pernahnya kompatibel tanpa pengorbanan darah Yesus. Tapi karena pengorbanan darah Yesus itu kita disucikan. Dan kalau dia sanggup memberikan kasih sebesar itu kepada kita, saudara, mengapa kita tidak menggumulkan supaya kita memiliki kasih juga yang besar kepada Tuhan. Sehingga sungguh apa yang menyenangkannya, itulah perjuangan kita. Pikiran Tuhan, walaupun itu entah merugikan kita. Menyenangkan hati Tuhan, walaupun mungkin awal-awalnya, ya, karena itu bertentangan dengan daging ini, ya, maka itu akan mengakibatkan penderitaan. Tapi karena itu kehendak Tuhan, ya, maka kita melakukannya. Apa kata kitab Ibrani, dalam perjuanganmu melawan dosa, satu tetes darah pun belum pernah engkau teteskan, belum pernah jatuh, tertumpah. Tapi dia sudah tertumpah seluruh darahnya, sudah dicurahkannya di kayu salib, supaya kita bisa diampuni, dibaharui, dan oleh pembaharuan roh itu, kita bertumbuh dalam kasih kepada dia. Bertumbuh, ya. Bertumbuh dari dunia sudah bertumbuh, terus bertumbuh sampai jumpa, sampai nanti perkawinan anak domba tadi, sama-sama kita dengan Tuhan Yesus. Dan itu bukan sementara, itu forever and ever, itu selama-lamanya. Rumah nikah di bumi itu sementara, karena tidak ada orang dikuburkan satu lubang, jarang lah. Ya, pasti kalau siap menikah, siap berpisah. Ya, kalau siap punya anak, siap melepaskan. Siap punya anak akan meninggalkan, dia tak selamanya di rumah. Dia akan di rumah selama masa, mungkin dari anak sampai mahasiswa, setelah dia bekerja, mungkin gak bersama kita. Ya, dan setelah dia menikah, jelas dia sudah punya kemah sendiri. Kita punya kemah sendiri. Ya, dan kita tidak bisa mencampuri kemah ini tadi. Sama seperti anak kita juga. Ya. Walaupun dia anak, ya. Dia tidak mencampuri, tidak bisa memerintah orang tuanya. Ya, tapi orang tua juga tidak bisa memerintah anak yang sudah membuat kemahnya sendiri, di mana Tuhan menjadi pemimpinnya. Ini kok aku jadi udah khotbah nikah ya. Karena tadi perkawinan anak domba. Dengan siapa? Dengan pengantinnya yang telah siap sedia. Saudara sudah siap jadi pengantinnya tuh. Pengantinnya Tuhan? Wah, ini kayak mana ini? Jawabannya kayak mana? Siapkah? Kalau siap mengangguk. Ada yang gak berani mengangguk. Kenapa? Apa yang perlu? Make upnya sedang rusak? Atau bajunya belum putih bersih? Atau tidak dari lenan, masih suka baju kasar-kasar? Gimana kira-kira ini? Iya, siap tak siap dia akan datang. Iya, jangan nanti seperti 5 perempuan yang bodoh itu ya. Dia tidak siap. Iya. Pengantin datang, yang lain masuk, dia masih mana minyak katanya. Iya, itu artinya hanya satu, mereka tidak siap. Kita harus siapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Seolah-olah dia besok datang hari ini, kita harus kedapatan untuk betul-betul menyiapkan diri. Memakai pakaian kebenaran tadi. Jangan pakai baju sendiri, nggak laku. Pakailah pakaian yang disediakan Allah. Pakaian kebenaran, pakaian kudus, perbuatan yang benar. Itu sebenarnya saya sangat sedih satu kata itu aja. Saya bilang kaki saya baru dioperasi itu membuat saya nangis pulang dari sana. Karena itu kata yang tidak benar. Iya. Saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja gitu ya, supaya tidak ada satu kata pun yang boleh yang salah yang keluar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri. Karena katanya pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya tadi dikaruniai tadi ya.
baju putih bersih. Ya, baju putih bersih, bukan baju yang lain. Ya, baju yang lain bukan. Ya, dan itu dari kain lenan halus. Itulah perbuatan yang benar dari orang kudus. Ya, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepada aku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi tidak ada yang bisa disembah selain Allah. Malaikat bukan untuk disembah. Orang benar yang sudah diselamatkan juga bukan untuk disembah. Satu-satunya yang layak disembah Allah. Dan baik malaikat, baik orang percaya, mereka semua hanya hamba. Hanya penata layan. Ya, hanya orang-orang yang bisa disuruh oleh Tuhan. Kalau seorang hamba dia mengerjakan, ya dia tidak mengharapkan pujian. Aku memang bersyukur aku diberi kehormatan untuk mengerjakan. Mengerjakan aja satu kehormatan. Bisa melakukan ya bagian pelayanan Tuhan adalah sebuah kehormatan. Jangan anggap itu satu beban. Itu adalah satu penghargaan, itu adalah satu kehormatan. Berbahagia orang yang dipercayai oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, entah apapun itu. Ya, berbahagia. Baik, kita cepatkan yang dua bagian ini. Ya, kita melihat tadi di sorga itu, aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Yang menungganginya adalah yang setia dan yang benar. Ini berbicara tentang Yesus. Di awal kitab Wahyu kita sudah bahas ini, bahwa penunggang kuda putih yang ini bukan iblis, karena dia setia dan dia benar. Setia pun dia, kalau dia tidak benar itu bukan Tuhan juga. Tapi karena dia setia dan dia benar, dia tidak ada salah di dalam dia, ya, maka ini adalah Tuhan Yesus. Dan diingatkan kembali matanya bagaikan nyala api. Dan banyak mahkota di kepalanya. Jadi matanya memantau dari sorga ke seluruh dunia. Tajam, dia melihat segala sesuatu. Dia bisa memisahkan apa yang ada di dalam pikiran kita ini dan dengan apa yang ada di dalam hati kita ini. Tidak ada apapun yang tersembunyi di hadapannya. Ia bagaikan nyala api, bisa menghanguskan. Sekaligus bisa membersihkan semua hal yang kotor. Dan dia akan berperang dengan adil. Dan dia tadi memiliki banyak mahkota di kepalanya. Ini mengingatkan kita kan Wahyu pasal 7. Bahwa dari semua kaum, bangsa dan bahasa. Itu akan ada orang-orang yang diselamatkan. Dan ciri-cirinya yang lain adalah ya, ia memakai jubah yang telah dicuruk dengan darah. Ini berbicara tentang kematiannya di kayu salib dan namanya disebut di sini adalah Firman Allah. Dia adalah Firman Allah yang hidup, yang menjadi manusia, yang mati di kayu salib untuk kita. Alkitab ini adalah firman yang tertulis, tetapi Yesus adalah firman yang hidup. Dia sudah mati, dia sudah mencelupkan ya darahnya. Artinya darahnya sudah tertumpah untuk kita. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ini pengulangan lagi. Lenan halus putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Ini berbicara tentang apa yang akan terjadi pada waktu-waktu terakhir. Bahwa Yesus akan datang dengan seluruh pasukannya. Pasukannya adalah malaikat, pasukannya adalah orang-orang yang telah ditebusnya. Dan pada waktu itu nanti, dia memerintah dengan gada besi itu dengan keras. Yesus memang keras terhadap musuh-musuhnya. Maka musuh-musuhnya ini nanti ya akan dikenai oleh murkanya. Saudara-saudara, diingatkan juga dia bahwa dia adalah raja segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Dan pada waktu itulah perang yang terakhir.
melawan antikristus dan seluruh bangsa yang juga dikumpulkan oleh antikristus. Karena antikristus kan bekerja sama dengan 10 tanduk itu. Ya, dan karena sedih dia akan keruntuhan sistem keagamaan yang ada dan semua sistem perdagangan yang ada. Maka dia mengerahkan, dia mempengaruhi banyak raja, mempengaruhi banyak panglima, mempengaruhi banyak tentara, mempengaruhi semua orang, merdeka atau hamba katanya tadi, kecil atau besar, berarti muda atau tua, itu semua dipengaruhinya. Dan mereka semua berperang. Siapa yang dilawannya? Anak domba. Dia melawan Yesus. Iya, tapi siapa yang bisa menang melawan Yesus? Siapa yang bisa menang melawan Allah? Kalau hari ini sepertinya orang merasa kejahatan ini menang, iblis itu menang. Tunggu tanggal mainnya. Allah tidak akan membiarkan kejahatan terus menang. Allah tidak akan membiarkan iblis menang. Kita melihat tadi di sini, malaikat mengundang burung-burung yang di langit. Untuk apa? Makan daging. Artinya, dia akan mengalahkan musuh-musuhnya. Akan ada kematian besar-besaran. Saudara-saudara, dikatakan tadi di sini, ayat 21, semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ini adalah peperangan yang terakhir. Dan setelah itu, tidak ada lagi yang bisa bangkit melawan Yesus. Kita melihat inilah kemenangannya. Dia akan menunjukkan siapa dia. Pada waktu dia datang pertama kali, dia datang seperti domba. Dia lemah, seperti tidak memiliki kuasa. Padahal dia Allah. Dia yang menjadi manusia. Dia rela datang seperti itu untuk menyelamatkan. Tapi pada waktu nanti dia datang sekali lagi memerangi antikristus dan semua pengikutnya, termasuk nabi palsu, termasuk agama palsu, termasuk semua yang melawan Allah. Pada waktu itu dia akan mengerahkan seluruh kuasanya, dan kemenangan telak tentunya berada di dalam tangan Tuhan Yesus. Bagaimana senangkah kita mendengar berita ini? Karena kita baca pula di WA kan ada Pak Aguan, datang orang jual besi. Lalu bilang besi ini besi curian. Terpaksa damai, terpaksa terkuras uangnya. Iya, seperti itu. Sepertinya kejahatan kok kayak menang gitu ya. Iblis kok kayak menang. Ya, sehingga ada orang mengatakan, di mana Tuhan ketika semua ini terjadi, katanya. Tuhan di situ, dia sedang mengamati, dia melihat, karena matanya tadi tajam seperti nyala api. Tapi pada waktunya dia akan menunjukkan identitinya yang asli. Apa selama ini enggak asli? Asli, tetapi dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia menjadi domba di tengah-tengah kawanan serigala dunia ini. Tapi dia, walaupun dia domba pada waktu itu, dia tidak berdosa. Dia memang mati, tapi tujuannya memang untuk menyelamatkan. Tapi dia tidak berakhir di kuburan, dia bangkit dari antara orang mati. Ini berita yang harus kita sampaikan ke seluruh dunia. Tidak ada harapan kalau tidak ada kebangkitan orang mati. Dan Yesus bukan saja membangkitkan Lazarus yang mati, tapi dia juga bangkit dari antara orang mati. Ini yang saya sampaikan waktu di ibadah penutupan peti itu. Saudara-saudara, Yesus menang. Menang. Walaupun sepertinya hari ini orang merasa, di mana letak kemenangannya? Sebenarnya hari ini pun ada letak kemenangannya. Bukankah orang percaya bisa mengusir setan? Bukankah orang percaya bisa mengalahkan kejahatan? Bisakah? Bukankah orang percaya bisa melakukan firman Tuhan? Tidak ada siapapun yang sanggup, tapi orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, disanggupkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang benar. Jadi sorak-sorai di surga ya, untuk keruntuhan kejahatan, untuk keruntuhan musuh-musuh Allah. Ya.
Dan ini juga di bumi real dia memang akan menang. Dia akan mengalahkan semua orang yang memberontak. Ya, ini adalah lanjutannya nanti. Bagaimana dia akan membuang orang ke dalam lautan api itu selain antikristus, yaitu binatang itu dan nabi palsu itu. Ya, orang-orang yang tidak percaya, orang tak peduli. Orang-orang yang mungkin mendengar firman Tuhan tapi tidak juga bisa diyakinkan. Ini akan dibuang ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Berbahagialah orang yang percaya. Berbahagialah orang yang bersedia walaupun menderita, tetap percaya. Berbahagialah orang yang entah diejek dan dihina orang karena kebenaran. Berbahagialah orang yang menderita dalam penyangkalan diri, tapi dia mau menjadi pengantin wanita yang layak bagi Allah. Apakah kita mau menyiapkan diri menjadi pengantin wanita yang layak untuk bersanding, untuk duduk, untuk bersanding bersama-sama dengan anak domba itu? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau melihat keadilan-Mu akan dipuaskan. Tidak akan ada musuh-musuh-Mu yang bisa mengelak, ya Tuhan. Tidak akan ada yang luput dari hukuman. Baik nabi palsu, baik antikristus, baik orang-orang yang tidak peduli dengan Allah, baik orang yang sudah mendengar firman Allah tapi tidak bersedia memakai pakaian kebenaran, pakaian yang disediakan oleh Allah sendiri. Kami sudah mendengar firman ini, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja meneruskannya dalam hati kami, supaya kami, Tuhan, selain bersuka cita melihat kemenangan Tuhan, kami juga menyediakan diri, siap sedia kami untuk menjadi pengantin bagi anak domba itu yang akan disandingkan. Oh Tuhan, kami sangat sadar kami tidak layak. Bukankah kami hanya orang berdosa yang kotor dan najis, tapi Engkaulah yang telah memberikan darah-Mu tercurah di kayu salib, supaya kami boleh diputihkan, dibersihkan, dan kami boleh dipakaikan pakaian yang putih bersih, pakaian kebenaran. Kami bisa dipakaikan oleh Tuhan, pakaian kekudusan. Dan Engkau memberikan kepada kami Roh-Mu yang menolong kami menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar selama kami hidup di bumi ini, untuk membuktikan bahwa kami dilayakkan Tuhan untuk menjadi pengantin, supaya kami boleh disandingkan dengan Yesus dan bersama dengan Dia selama-lamanya. Berbicaralah kepada tiap-tiap kami Tuhan, supaya jikalau ada kami belum siap sedia, masih ada bercak-bercak dalam hidup kami ini yang tidak mungkin akan punya tempat di sorga. Masih ada hal-hal dalam hidup kami ini, sekalipun mungkin itu tidak dosa, tetapi itu telah banyak menyita hidup kami. Kiranya Roh-Mu menolong kami supaya itu dipangkas dari hidup kami, supaya hidup kami boleh maksimal, ya Tuhan. Sama seperti pohon yang dipangkas, dibersihkan, dipupuki, akan menghasilkan buah. Biarlah hidup kami juga berbuahkan buah kebenaran, ya Tuhan. Ketika kami bersedia dibersihkan oleh Tuhan, dipangkas oleh Tuhan. Karena sungguh Engkau mau buah kebenaran itu nyata dalam hidup kami, supaya kami juga akan berpakaian kebenaran dan dapat disandingkan dengan kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus itu. Mari Tuhan, teruskanlah firman ini, supaya jikalau ada di antara kami yang belum di dalam kebenaran, supaya datang kepada Tuhan Yesus, beroleh pengampunan dan kebenaran. Dan kalau ada di antara kami mengaku sudah menerima kebenaran,
tapi buah kebenaran itu tidak nampak dalam apapun dalam hidup kami. Kami berdoa supaya roh Allah yang suci akan membarui sekali lagi, supaya nampak jelas, karena Engkau bilang bercahaya, putih jernih bercahaya. Kami berdoa supaya seperti itulah ya Tuhan hidup kami ini. Kuduskanlah kami Tuhan, supaya kami benar dalam perkataan kami benar dalam pikiran kami benar dalam sikap hidup kami. Engkaulah Allah yang melatih kami. Tolonglah kami supaya bisa menyiapkan diri setiap saat, supaya sungguh ketika Engkau datang kami dilayakkan untuk duduk bersama-sama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menang atas seluruh dunia yang memusuhi Engkau. Terima kasih Tuhan bahwa keadilan-Mu akan nyata pada waktunya. Tapi biarlah itu juga menggetarkan hati kami, supaya tidak ada di antara kami hidup seperti yang kami mau, tapi kami boleh hidup dikuduskan oleh Tuhan dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan terus-menerus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, baik yang di sini, baik yang dimanapun juga. Di rumah-rumah, baik di tebing tinggi, baik di Batam juga. Kami berdoa juga untuk semua yang di Medan ini. Kiranya Engkaulah Allah yang terus membaharui, Engkaulah Allah yang terus mengokohkan, dan Roh-Mu yang bekerja supaya kami menghasilkan buah yang lebat. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami juga mengingat Mama Samuel itu yang sedang di ruang isolasi di Rumah Sakit Galang di Batam itu karena terkena COVID. Kami mohon anugerah-Mu untuk dia, supaya di masa isolasi ini dia bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dia bisa sampai kepada perubahan yang mendasar dalam hidupnya, dalam pikiran, dalam hidupnya ya Tuhan. Dan kami juga memohon Tuhan jamahan-Mu supaya boleh dia sembuh ya Tuhan. Dia bisa negatif dan kembali kepada keluarganya. Kami berdoa untuk Bapak Samuel dan 2 anak yang bersama-sama dengan dia, Samuel dan Dwi. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka juga semua, semakin dekat dengan Tuhan, semakin terus dibersihkan oleh Tuhan. Kami berdoa supaya mereka juga tidak tertular oleh penyakit ini. Kami menyerahkan ya Tuhan saudara-saudara kami di sana yang 2 minggu ini akan isolasi gereja dan mereka akan online ke Medan terus. Kami berdoa supaya berkat Tuhan juga turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan kebutuhan kami masing-masing, supaya kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.